Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam perkuliahan filsafat ilmu untuk melanjutkan kajian-kajian kita, pemikiran kita tentang filosofi keilmuan dan filosofi kehidupan, yang mana ini menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan bersama untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu mungkin saya mengupas tentang keilmuan itu sendiri ya. Apa itu ilmu, gunanya untuk apa, dan bagaimana kita mengembangkan keilmuan. Hari ini kita akan pelajari tentang konsep berpikir, yang mana ini bagian yang sangat penting dalam mengembangkan keilmuannya. Namun sebelum masuk ke materi, silakan yang mau presentasi, siapa yang mau dijadikan co-host untuk menyampaikan paparan tentang berbagai macam terkait filsafat ilmu. Siapa co-hostnya yang akan share screen? Dari grup berapa ya? Bapak dari grup 4 kelas B. Siapa co-hostnya? Luluk Fauzia. Siapa? Luluk Fauzia. Luluk Fauzia, oke. Luluk Fauzia, oke. Ini saya jadikan co-host. Oke, silakan Luluk Fauzia menyampaikan presentasinya. Baik, bisa dimulai. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Dr. Daduk Mansur dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya Sri Fadila dan anggota kelompok 4, diantaranya ada Fadila Nafis Ananto, Luluk Fauzia, Muhammad Azril Abdul Jabar, Nafa Natasha Dewi Saputri, Raden Winarti Margiana, dan Sri. Menit ke depan, saya dan teman-teman saya Siapa yang mau menyampaikan paling awal? Saya sendiri, Pak. Sri Fadilah ya? Iya, Pak. Oke, silakan lanjut. Luluk, next. Ontologi Pancasila. Landasan ontologi Pancasila adalah hakikat dari keberadaan Pancasila sebagai sehingga muncul dan ada sampai sekarang. Dari Carl von Schifferin mengatakan bahwa setiap bangsa itu mempunyai jiwa bangsa masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka Pancasila ada sejak dahulu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Jadi, hakikat adanya Pancasila ialah karena adanya bangsa Indonesia sebagai asal adanya nilai-nilai Pancasila yang kemudian digali dan dikristalkan dalam rumusan sila-sila yang kemudian diterima dan disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Konsepsi ontologinya ialah bahwa hakikat atau asal mula nilai-nilai Pancasila itu berasal dari bumi Indonesia, dalam hal ini bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya.
Oke, lanjut, Lu. Putus ya Lulu ya. Paparannya hilang? Oh. Lulu wajahnya voice-nya putus. Ya, oke, lanjut. Siapa sekarang? Saya, Pak. Selanjutnya ada epistemologi Pancasila. Bila konsep epistemologi ini dikaitkan dengan proses lahirnya atau disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka bisa ditelaah dari proses dan historinya. Dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1 Juni sampai 1 Juni 1945. BPU PKI sendiri didirikan pada 29 April 1945. Menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 yang mengucapkan janji historinya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan pada masa depan. Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui 2 tahap, melalui BPU PKI, kemudian disusul dengan pendirian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas BPU PKI hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan. Sementara tugas penyusunan rancangan dan penetapan Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan PPKI. Tetapi skenario ini berubah karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formalitas. Dalam sidang BPU PKI yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas asas dasar negara. Ada 3 usulan mengenai dasar negara, yaitu usulan yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lanjut. Usulan Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan dan tertulis. Yang dikemukakan secara lisan adalah sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Sedangkan usulan yang dikemukakan secara tertulis adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Usulan Mr. Supomo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 adalah 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak. Next yaitu usulan Insinyur Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1995 adalah 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial,
Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno mengusulkan agar kelima dasar negara itu dinamakan Pancasila karena terdiri atas 5 sila atau asas atau dasar. Kemudian pada sistem BPUPKI, yang pertama ini terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang atau disebut juga sebagai panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara yang kelak akan menjadi dasar negara Republik Indonesia setelah mengalami penghapusan 7 kata di sila yang pertama. Next. Rumusan dasar negara yang dihasilkan Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Sebelum Nafa Natasha, siapa tadi ya? Dulu, Bapak. Oh, dulu. Oke. Dulu. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen. Elit nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun, dengan kesadaran yang dalam, akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. PPKI akhirnya menetapkan dasar negara Indonesia dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Kesatu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raden. Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara sampai sekarang, bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia. Bila dihubungkan Pancasila dalam konteks epistemologi, maka proses penggalian dan perumusan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa sampai pada disahkannya menjadi dasar negara, yaitu Pancasila bisa dikaitkan pada aspek cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenarannya yang merupakan bahasan atau kajian epistemologi. Proses yang panjang untuk menggali nilai-nilai Pancasila yang ada di bumi Indonesia dan merumuskan dalam bentuk sila-sila yang ada. Kemudian didialektikan dalam sidang BPUPKI. Setelah itu disahkan oleh PPKI. Menjadi bentuk dasar negara Indonesia adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan filsafat dan guna memperoleh nilai kebenaran yang terukur yang bisa dipertanggungjawabkan secara nalar filsafat. Disinilah hakikat epistemologi Pancasila dapat ditentukan, sehingga kajian filsafat epistemologi dalam Pancasila memang terpenuhi dan bisa terbukti. Lanjut. Aksiologi dalam Pancasila. Banyak sekali nilai kegunaan yang dapat diperoleh dari Pancasila, yaitu di samping fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi lainnya ialah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan falsafah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ditanyakan atau menyanggah. Ya, silakan yang mau bertanya, berkomentar, atau berpendapat, silakan. Menarik nih ya, bicara tentang Pancasila dari prosesnya demikian panjang dan dalam waktu singkat ya. Kalau kita lihat dari sejarah, ya tahun 45 itu ya, bulan Juni itu kan, bagaimana proses Pancasila itu dibuat. Nah, ini contoh yang bagus untuk filsafat ilmu ya, mulai dari proses. Coba silakan kalau ada yang bertanya atau komentar. Menarik cara Pancasila ya. Tadi disampaikan ada 3 pemateri ya, penyaji, mungkin dia mewakili kelompoknya kali ya, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno sama Mr. siapa tadi? Muhammad Yamin ya. Mereka menyampaikan perspektif tentang ontologi Pancasila gitu ya. Nah, sebetulnya apa kalau disebut dengan ontologi Pancasila? Pancasila itu ontologi apa? Maksudnya terkait apa Pancasila itu? Ya, Pancasila itu adalah dasar sebuah negara. Jadi kalau sebuah organisasi itu bergerak, dia harus memiliki dasar filosofinya. Nah, negara Indonesia pada saat mau merdeka, maka harus ada dasar filosofi yang akan menjadi pegangan bagi negara tersebut, bagi bangsa, pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu tadi dicari itu dasar-dasarnya apa saja, nilai-nilai utama yang akan menjadi pegangan, menjadi guidance bagi pemerintah maupun rakyatnya untuk bergerak membangun negara kita. Nah, itulah ontologi dari Pancasila. Jadi ontologinya berkaitan dengan dasar, fondasi dari sebuah negara. Kalau sebuah negara nggak punya fondasi, akhirnya nilai-nilai, budaya, adat, segala macam, bisa macam-macam. Bisa orang bergerak kemanapun dan akan sangat mungkin terjadi konflik, terjadi friksi-friksi ya. Friksi di negara ini. Nah, makanya Pancasila itu adalah menjadi perekat bangsa. Kenapa? Karena semuanya mengacu kepada Pancasila. Nah, sekarang yang disepakati adalah Pancasila itu ada 5 ya. Pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang sudah disepakati, artinya yang paling awal harus dibangun adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua masyarakat Indonesia, semua bangsa Indonesia harus memiliki konsep, perilaku, memiliki keyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya, supaya apa? Supaya semua bangsa Indonesia menjalankan agamanya dengan baik, sehingga akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Ya, tidak ada agama yang membuat manusia itu berkualitas rendah, tidak ada. Semua agama menginginkan umatnya memiliki kualitas tinggi. Nah, hanya saja mungkin kalau ada yang salah persepsi, salah itu mungkin mereka salah menafsirkan ya. Tapi semua agama menginginkan manusia itu memiliki kualitas tinggi agar mereka bisa menuju surga, kira-kira begitu ya. Nah, manusia yang berkualitas tinggi itu akan mewujudkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi ini proses ontologinya ya. Nah, hitam-hitamnya. Nah, manusia yang adil dan beradab itu akan bisa mewujudkan persatuan. Jadi persatuan itu hanya terjadi kalau ada keadilan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada suasana kemanusiaan yang penuh dengan keadilan dan peradaban. Jadi harus beradab, ya. Tapi mohon maaf, akhir-akhir ini agak ada praktek-praktek di lapangan yang kurang beradab ya. Contohnya kemarin ada video, ya, video ada pengendara mobil yang dipukuli oleh pengendara yang lain. Yang menurut saya itu ya kurang beradab ya. Kita kan negara hukum, kalau ada yang salah tinggal dilaporkan ke petugas hukum ya, atau aparat hukum, penegak hukum ya. Tidak perlu main hakim sendiri. Ya, itu harus beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab akan bisa menciptakan persatuan. Jadi persatuan itu terjadi kalau ada keadilan dan peradaban. Baru ada persatuan.
Kalau keadilan dan peradaban itu belum terwujud, belum terbentuk, maka persatuan tidak mungkin terjadi karena orang akan saling bentrok, akan terjadi konflik akibat adanya ketidakadilan dan adanya sesuatu yang tidak beradab. Nah, persatuan yang sudah bagus akan bisa menjadi dasar terbentuknya sebuah budaya demokrasi, yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerakyatan yang dipimpin dalam kehikmatan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat, sebuah kehikmatan, yaitu perwakilan-perwakilan itu ya, permusyawaratan ya. Jadi ada perwakilan-perwakilan. Nah, sekarang kita ada perwakilan dengan demokrasi yang sekarang one man one vote ya, sebetulnya itu agak berbeda dengan sila keempat ya. Kalau dulu permusyawaratan, sekarang jadinya adalah terjadi pemilihan langsung ya, hitung-hitungan ya, seperti voting akhirnya ya. Jadi bukan bermusyawarah lagi, karena kita tahu ya kualitas masyarakat kita sekarang belum bagus, sehingga kalau pemilihan langsung ya akhirnya terjadi degradasi karena one man one vote itu ya. Ini sesuatu yang agak berubah ya. Kemudian bila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu terwujud dengan baik, sila keempat, maka baru ada terwujud sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah ontologi dari Pancasila yang berupa pondasi sebuah bangsa. Dan bagaimana epistemologi Pancasila itu dibentuk, tadi sudah sampaikan. Ada paparan dari 3 orang tokoh atau 3 perwakilan dari masing-masing kelompok tadi, dan kemudian terjadi diskusi sebagainya, ada kurang tambah dan sebagainya, akhirnya jadilah Pancasila yang sekarang. Itulah proses epistemologi, dan kemudian terbentuk aksiologi, manfaatnya untuk fondasi, untuk arah, untuk filosofi kita berbangsa dan negara, itu adalah aksiologinya ya. Itu tadi gambaran dari paparan yang disampaikan oleh rekan kalian grup 4 dari kelas B ya. Silakan bila ada bertanya, bila tidak saya akan menyampaikan materi tentang konsep berpikir ya. Nah, ini juga mendasarkan juga pada tadi, bagaimana tadi proses perumusan Pancasila itu ada proses menarik dari data-data empirik ya, dari fakta-fakta empirik di lapangan, dirumuskan dengan proses epistemologi, dan kemudian dijadikan sebuah falsafah, nilai-nilai atau sebuah landasan negara, yaitu Pancasila. Nah, itu adalah proses di mana itu proses yang namanya induktif ya. Yaitu proses menarik dari empirik menjadi sebuah pijakan hukum, menjadi sebuah falsafah hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah negara. Nah, kita akan masuk yang namanya konsep berpikir induktif dan deduktif. Jadi kalau tadi proses Pancasila dari data-data empirik di lapangan, dari falsafah budaya, masyarakat, bangsa dan negara, ditariklah nilai-nilainya ya. Ya, Pak Karno dulu katanya merenungi juga bagaimana mengambil nilai itu, begitu juga Pak Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo pasti merenungi dari budaya luhur bangsa kita yang diambil empiriknya. Oh, empiriknya hitam A, B, C dan seterusnya. Dan kemudian diproses dalam sebuah diskusi yang sangat ilmiah dalam panitia BPUPKI dan PPKI tadi ya, yaitu diproses. Nah, akhirnya dijadikan Pancasila yang itu menjadi sebuah falsafah hukum dasar negara kita. Nah, itu tadi proses pencarian pengetahuan yang benar harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah hukum. Jadi tadi adalah proses yang berlangsung dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dilakukan oleh ketiga tokoh bangsa tadi ya, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Mr. Soekarno, itu menjalankan sebuah proses ilmiah. Dari data-data di lapangan, diambil item-itemnya, kemudian dipaparkan, kemudian dibahas, kemudian disepakati. Itulah proses ilmiah yang mendasarkan pada logika. Nah, kemudian logika itu apabila diaplikasikan, disebut dengan penerapan pengetahuan yang benar, disebut dengan pengetahuan ilmiah. Jadi itulah pengetahuan ilmiah yang melandaskan pada logika. Jadi pengetahuan ilmiah pada logika itu ya, itu adalah sebuah keilmiahan, itu proses implementasi dari sebuah logika-logika itu. Jadi ilmiah itu artinya mendasarkan pada logika, logik gitu ya.
untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dapat digunakan dua jenis penalaran, yaitu deduktif dan induktif. Jadi caranya bisa ditarik dari empirik dibahas, kemudian jadi sebuah teori yang disepakati, itulah induktif. Jadi dari luar, dari empirik dibawa ke zona teori, induktif. Sebaliknya, kalau dari induktif, keilmuan teoritikal kemudian dipraktekkan, itu namanya deduktif. Jadi itu yang disebut dengan proses sebaliknya. Ya, mari kita lihat lebih dalam ya. Kita lihat lebih dalam terkait induktif dan deduktif ini. Ya. Pengertian penalaran induktif dan deduktif. Apa yang dimaksud dengan penalaran? Apa yang dimaksud dengan induktif dan deduktif? Ya. Penalaran itu menalar ya. Dari data-data, dari fakta-fakta, kita talar, kita telah, kita renungi, dan sebagainya. Dan akhirnya menyampai pada sebuah kesimpulan, sebuah falsafah. Deduktif itu berasal dari bahasa Inggris, deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum. Ya. Dari sebuah teori, dicek di lapangan, akhirnya tersimpulkan, bahwa di lapangan teori ini tuh begini-begini, impactnya begini-begini. Dan sebaliknya, menemukan yang khusus dari yang umum, itu adalah induktif. Ya. Jadi dari kondisi empirik yang khusus tadi, kemudian ditelah, dianalisa, diwujudkan adalah satu teori yang umum, bersifat umum, yang bisa digeneralisir untuk semuanya. Jadi tadi kan ada tiga pemateri itu falsafah Pancasila. Nah, kemudian diambil hal umumnya, yaitu jadi Pancasila yang sekarang ini menjadi dasar negara kita. Nah, kemudian Pancasila yang sekarang sudah difalsafahkan itu telah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi saya mencontohkan adanya pelanggaran hukum di jalan. Harusnya itu ada namanya proses hukum kan, melandaskan kepada Pancasila. Nah, itu ditarik kepada hal yang khusus dari Pancasila yang umum. Harusnya ada keadilan di situ kan, orang tidak boleh main hakim sendiri ya. Nah, di sini juga disebutkan deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum, ya, deduktif itu dari sifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus tadi dari Pancasila yang umum, kemudian dikorelasikan dengan pelanggaran sikap di jalanan, itu jadi khusus. Ya, khusus, ini terkait dengan hukum nanti ada hukum pidana dan sebagainya. Tapi butir-butir Pancasilanya ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus ada keadilan dan peradaban untuk menjaga persatuan. Nah, ketika ada orang yang main hakim sendiri, itu berarti tidak adil dan tidak beradab. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Nah, silogismus ini disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan ya, ada dua pernyataan misalnya, nanti ada kesimpulan ya. Apa itu berpikir deduktif? Nah, apa saja macam-macamnya ya, silogisme kategorial, jadi ada kategori silogisme ya, silogisme itu semacam cara berpikir ya, berpikir saling ada jawaban ya, ada klausa-klausa gitu, klausa-klausa, ada reason, ada argumen-argumen, atau silogisme hipotetis, silogisme alternatif, dan antinem. Itu adalah cara berpikir deduktif ya. Nanti kita lihat lebih dalamnya. Kemudian berpikir induktif menurut para ahli adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan yang umum. Jadi induktif itu dari empirik yang khusus dibawa ke hukum, teori yang umum yang bisa dipakai oleh siapapun. Jadi masukkan ke ranah teori. Ya, kalau deduktif itu dari teori kita praktekkan, itu menjadi deduktif, menjadi ranah khusus, kekhususan. Jadi teori ini dipraktekkan pada kasus tertentu. Nah, itu deduktif. Penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas. Ya, misalnya tadi ruang lingkup pelanggaran di jalan dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Ya, jadi tadi pelanggaran di jalan harusnya tidak boleh main hakim sendiri, harus menggunakan aparat hukum, yaitu sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya.
Nah, induktif itu cirinya adalah generalisasi. Jadi generalisasi. Jadi tadi dari khusus jadi general, jadi umum, jadi teori, bisa dipakai oleh siapapun ya. Makanya kalau kita mau berpikir selalu kita cari teori dulu. Oh, teorinya begini. Jangan-jangan kasus ini itu merujuk pada teori ini nanti akan seperti ini gitu. Itu generalisasi ya. Kemudian hipotesis dan teori. Jadi ada hipotesisnya dan teori. Artinya dalam induktif itu pada akhirnya akan mengerucut pada sebuah kesimpulan, dugaan, dan munculnya teori. Dugaan itu akan menunjukkan sebuah teori. Jadi dugaan permasalahan itu akan ada jawaban dan jawabannya teori. Kemudian ada analogi. Analogi artinya misalnya tadi kalau orang melanggar hukum harusnya menggunakan aparat hukum. Analoginya ya kalau kita mungkin melakukan pelanggaran yang lain, nanti aparat hukum yang akan menindak, bukan orang per orang ya. Ada hubungan kausal ya, hubungan kausal tadi. Kalau orang main hakim sendiri, akibatnya akan terjadi kekacauan. Itu contohnya hubungan kausal. Induktif dalam metode eksposisi ya, dalam metode posisinya. Eksposisi jadi pergerakan pusat pergerakan ini apa starting point lah ya, positioningnya ya. Generalisasi contohnya bila seorang berkata bahwa mobil adalah semacam kendaraan pengangkut. Maka pengertian mobil dan kendaraan pengangkut merupakan hasil generalisasi juga. Ya, mobil bisa jadi bergerak gitu kan, kalau mobile ya, orang juga bisa mobile. Terus benda-benda juga bisa mobile, angin mobile, tapi mungkin sekarang yang digeneralkan namanya mobil itu ya kendaraan roda 4 gitu ya. Dan lebih dari situ disebut mobil ya, itu dari generalisasi. Dari bermacam-macam tipe kendaraan dengan ciri-ciri tertentu, ia mendapatkan sebuah kesan mengenai mobil. Jadi bisa saja mobil itu digeneralisasi menjadi mobil ya, bukan hanya benda yang bergerak. Sedangkan dari bermacam-macam alat untuk mengangkut suatu adalah abstraksi yang lebih tinggi mengenai kendaraan pengangkut. Ya. Mobil adalah kendaraan untuk mengangkut. Ya, padahal mobil itu artinya bergerak ya dalam bahasa Inggris. Tapi kita ambil bahwa mobil adalah kendaraan yang untuk mengangkut. Berarti sepeda itu mobil juga ya, untuk mengangkut motor gitu ya. Nah, dalam induktif dan deduktif ini akan menghasilkan hipotesis dan teori. Ya, ini nanti masuk lebih dalam terkait dengan hipotesis. Kenapa? Karena hipotesis itu ya akan membangun teori. Dan teori itu juga menghasilkan hipotesis gitu ya. Jadi itu sesuatu yang seperti dua sisi mata uang ya. Ciri-ciri hipotesis yang baik adalah hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, ya, bukan kalimat pertanyaan. Jadi kayak tadi, jika gini hipotesisnya, jika ada orang yang main hakim sendiri, maka akan menimbulkan kekacauan, gitu ya. Nah, atau penegakan hukum yang kuat akan berdampak kepada ketertiban masyarakat. Nah, itu hipotesis. Pasti ada teorinya ya. Kalau penegakan hukumnya bagus, masyarakat akan tertib. Dan sebaliknya, bila penegakan hukumnya nggak bagus, masyarakat tidak akan tertib. Nah, berarti hukum tidak ditegakkan dengan baik ya, karena berbagai macam persoalan seperti negeri kita ya. Kemudian hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian ya. Jadi hubungan sebab akibat antara dua variabel kayak tadi ya, hukum dengan penegakan hukum dengan ketertiban masyarakat. Hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Jadi harus sesuai dengan fakta dan menerangkan fakta ya. Seperti tadi fakta-fakta di lapangan adanya pelanggaran hukum. Hipotesis harus dapat diuji ya, testable ya, harus bisa diuji, dicek, diukur dan sebagainya. Hipotesis dapat diuji secara spesifik ya, menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur ya. Bisa saja ukurannya kita wawancara, observasi dan sebagainya. Tidak harus dengan angka-angka ya, cukup dengan observasi juga cukup. Ya, tapi kalau untuk penelitian biasanya harus ada angka-angka yang jelas. Kemudian hipotesis harus sederhana ya, nggak boleh rumit. Kalau hipotesisnya rumit orang jadi nggak ngerti ini maksudnya apa. Karena prinsip dalam kaidah ilmiah itu harus parsimoni. Parsimoni harus simpel, mudah dipahami orang lain. Jadi keilmuannya harus gampang dipahami oleh orang lain, tidak berbelit-belit.
Nah, bagaimana hubungan hipotesis dan teori tadi? Ya, hipotesis itu ketika dia sudah diuji coba, dites dan terbukti, ya, didukung oleh hasil pengetesan, maka hipotesis itu akan jadi teori. Dan sebaliknya, teori itu juga bisa nanti dijadikan landasan untuk membuat hipotesis. Ya, teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat. Ya, dan hipotesis itu didapatkan dari uji coba. Ya, hipotesis itu merujuk kepada teori dan setelah diuji coba hipotesis itu, ya, maka jika terbukti bahwa terbukti bahwa hipotesis itu terbukti betul didukung, maka hipotesis itu menjadi teori. Ya, contohnya tadi penegakan hukum dengan ketertiban masyarakat. Ya, jadi ketertiban masyarakat itu ada banyak dari penegakan hukum, dari budaya, dari pengaruh pergaulan dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah penegakan hukum dan hipotesisnya adalah tingkat keberhasilan penegakan hukum berpengaruh kepada ketertiban masyarakat. Itu salah satu contoh hipotesisnya dari ada 2 variabel, ya. Nah, analogi, ya, analogi induktif dan analogi deklaratif. Ya, induktif itu artinya analogi yang mendasarkan dari empirik kepada keilmuan, dimasukkan dalam induksi keilmuan analoginya. Kayak tadi, ya, kita menganalogikan pelanggaran hukum di jalan tadi, kita bawa ke keilmuan tentang keilmuan hukum dan sebagainya. Analogi deklaratif itu analogi yang mendeklar sesuatu, ya, misalnya tadi, ya, kalau semua orang tidak taat hukum maka akan terjadi pelanggaran hukum, ya. Kalau penegakan hukum tidak kuat, orang akan bermain hakim sendiri, memutuskan untuk melakukan sendiri-sendiri perilakunya. Hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat, ya. Jadi kalau tadi tidak ada penegakan hukum akan tidak ada ketertiban, atau sebaliknya hubungan akibat sebab, ya, karena ini diakibatkan oleh, ya, tadi ketertiban masyarakat jelek karena tidak ada penegakan hukum. Atau jika ada penegakan hukum maka masyarakat akan tertib dan sebagainya. Ya, atau hubungan sebab akibat 1, akibat 2. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita memainkan pola pikir kita, ya. Nah, induktif dalam metode eksposisi ini induktif dalam memainkan posisi-posisi proses cara berpikir kita. Jadi kita harus melihat perubahan zaman, ya, perubahan zaman di mana teori itu bisa berubah. Gitu. Dan sekarang misalnya begini, ya, kalau kita bicara tentang tadi tentang penegakan hukum, gitu ya, karena keadaannya sekarang keadaan di mana terjadi perubahan yang luar biasa, pergerakan, dan di Indonesia, mohon maaf, ini memang politikus masuk ke wilayah ekonomi, ya. Oke. Mungkin kita bisa membahas lebih dalam, ya, bagaimana ketika politikus masuk wilayah ekonomi dan sebaliknya para bisnis masuk ke politikus, ya. Anda menyaksikan itu semua nggak? Bahwa itu sekarang terjadi kerancuan antara para pebisnis dengan para politikus. Ketika itu sudah terjadi campur aduk, maka yang terjadi seperti sekarang di Indonesia kita ini. Jadi politik didrive oleh para pebisnis, dan sebenarnya para pebisnis sangat membutuhkan gantungan dari politikus, saling kait-mengait. Jadi akhirnya falsafah politik dan falsafah hukum itu sangat eksposisi tadi bisa bergerak kemana-mana, bisa terjadi perubahan yang menurut kita nggak masuk akal, gitu ya. Tapi itu terjadi karena adanya perubahan keadaan. Nah, itu perubahan empirik tadi bisa menggeser sebuah teori dari eksposisi induktif terjadi perubahan eksposisi, ya, posisinya bisa berubah-ubah. Nah, kita menjadi masyarakat yang ilmunya harus tahu itu, sehingga kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengambil sikap yang jelas bahwa ketika di Indonesia ini ada namanya falsafah ekonomi politik, gitu ya, di mana ekonomi dan politik ini menjadi satu kesatuan, ya, yang tidak terpisahkan. Maka kita harus berhati-hati dalam berbisnis. Artinya bisnis kita ini yang sangat gampang dipengaruhi politik atau tidak, ya, itu sangat bergantung kepada situasi dan keadaan, ya. Oleh karena itu kita harus bisa tadi berpikir induktif dan deduktif tadi. Contohnya gini, kalau kita melihat perkembangan ekonomi Indonesia semacam itu, gitu ya,
fakta-fakta empiriknya begitu, nah maka kita di dalam berbisnis, kita juga harus berhati-hati mempertimbangkan pertimbangan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Kita tidak bisa berpikir polosan. Ya, bisnis kita ini apakah bisnis kita ini sangat terpengaruh oleh politik atau tidak? Ya, nanti Anda ketika juga memilih karir, ya, apakah Anda bekerja, apakah Anda wirausaha, apakah Anda nanti menjadi tokoh politik gitu ya, Anda juga harus bisa mensikapi hal ini ya. Berpikir induktif dan deduktif itu menjadi sebuah alat yang wajib kita miliki. Jadi kita mensikapi keadaan semacam ini, kita jadikan sebuah konsep teori yang kita pegang. Jadi kalau di Indonesia itu ekonomi sangat bergantung di politik dan politik sangat bergantung di ekonomi, ya, maka ketika bisnis kita juga harus melihat ini sangat terdampak oleh politik, tidak. Dan begitu juga ketika kita masuk ke bidang politik, kita juga harus berpikir bahwa ini pasti akan ada intervensi secara ekonomi dari para pebisnis. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengantisipasi perpolitikan kita ini supaya tidak terlalu diintervensi oleh ekonomi. Bagaimana caranya? Sehingga politik bisa sehat. Nah, itu dari induktif. Dan dari deduktif, ketika kita tahu bahwa di Indonesia itu politik ekonomi, ya artinya politik dan ekonomi bersatu, nah maka kita ketika kita melangkah dan seterusnya, kita selalu mendasarkan pada falsafah itu ya, pada falsafah politik dan ekonomi ya. Sebentar ya. Ya, saya lanjut ya. Jadi ketika rumusan falsafah keilmuan konsep yang sudah kita tetapkan itu menyatakan bahwa di Indonesia urusan politik dan ekonomi itu saling bercampur baur, nah maka kita membuat konsep baru, membuat theoretical baru. Nah, saya mengusulkan kemarin menyampaikan kepada para kawan-kawan yang berada di politik, harusnya di Indonesia itu begini. Falsafah demokrasi itu adalah bagaimana kita duduk bersama menyepakati sebuah grand skenario bersama, track pembangunan negara bersama, dan kita sepakati kita kawal bersama. Jadi sebetulnya demokrasi itu adalah demokrasi yang kolaborasi sebetulnya, ya, saling bahu-bahu, saling sepakat, saling mengawasi, saling mengawal. Itulah demokrasi. Makanya kenapa negara maju yang memiliki demokrasi itu mereka maju, kenapa? Karena sifatnya kolaborasi. Mereka tidak saling menumbangkan, tidak saling menghancurkan. Jadi mereka sepakat bahwa negara kita mau misalnya ke arah kanan misalnya gitu ya. Ya semuanya sepakat mengawal ke arah kanan. Tidak ada yang sabotase dan sebagainya. Tetapi beda halnya ketika demokrasi itu demokrasi kompetisi seperti negara kita, ya. Ada yang ingin menang kemudian mengatur segalanya, mengambil semuanya, pokoknya memperkaya kelompoknya sendiri. Pokoknya sangat rakus itu. Yang lain harus ditumbangkan dan akan terus terjadi saling serang gitu ya. Itu demokrasi kompetisi. Nah, menurut saya melihat fakta semacam ini di mana ujung-ujungnya sebetulnya intervensi asing itu luar biasa mengambil kekayaan alam kita, mereka akan sangat senang kalau kekuatan-kekuatan di negara kita ini saling berantem, saling beradu, ya, saling berkompetisi, maka akan dibuat Indonesia itu dalam posisi demokrasi kompetisi. Yang akan dibuat carut-marut saling serang, saling menumbangkan. Ya, terjadilah seperti negara kita di mana saling menumbangkan, saling serang, saling sikut dan saling menjatuhkan gitu ya. Nah, seharusnya kita harus mulai bergerak bahwa jika kita demokrasi kompetisi terus, kita tidak akan dapat apa-apa. Setiap 5 tahun sekali, kita akan habis-habisan tenaga, harta, benda, dan segalanya. Habis gitu ya. Akan habis itu untuk meraih kemenangan pemilu. Ya, setelah itu misalnya yang menang duduk di pemerintahan, dia akan mengumpulkan dana kembali untuk pemilu 5 tahun yang akan datang.
Jadi demokrasi kompetisi itu kita hanya habis energi, sementara pada akhirnya ya, yang memiliki dana besar, mafia itu akan mendukung yang kuat, yang pada akhirnya mereka akan dapat konsensi ya, kekayaan alam dan sebagainya mereka akan olah. Itu yang terjadi. Ya karena kita demokrasi kompetisi, kondisinya semacam itu saat ini, maka kita tidak akan pernah bisa membangun. Kalaupun membangun kita akan sangat berat. Kenapa? Karena effortnya semuanya untuk politik, ya untuk ongkos politik. Maka menurut saya harusnya kita eksposisi bergerak dari demokrasi kompetisi menuju demokrasi kolaborasi. Saatnya kita berkolaborasi, saatnya kita bersepakat, saatnya kita mengawal sama-sama blueprint negara ini mau kemana. Itu sepakati bareng-bareng. Dan setelah itu siapapun yang memimpin, blueprint-nya jelas bahwa anggaran itu akan dipakai A, B, C, dan seterusnya. Kita akan menuju ke sana butuh program A, B, C. Anggarannya ini. Siapapun yang duduk pemerintah akan menjalankan blueprint itu. Jadi nggak kemana-mana. Nah, itulah demokrasi kolaborasi yang kemarin saya merenungi dan saya tawarkan kepada para politisi untuk kalau bisa digunakan konsep semacam ini. Jadi ngapain kita perang habis-habisan gitu ya, nggak ada habisnya, dan pada akhirnya yang menikmati adalah para pemilik modal yang mereka membiayai pemilu yang akhirnya mereka mendapat konsesi berbagai macam kepentingan ekonomi gitu ya. Nah ini ada teori-teori yang berkembang di lapangan yang harus selalu kita latih. Itu baru dari politik ya. Bagaimana pengaruh dari eksternal, misalnya pengaruh digitalisasi, bagaimana pengaruh globalisasi, bagaimana pengaruh namanya the world new order ya, pengaturan dunia baru di mana semuanya kita harus mengikuti keinginan-keinginan dari negara-negara besar, negara kuat. Nah, itu pasti terjadi perubahan terus-menerus ya, sehingga pada akhirnya kita akan berpikir induktif. Perubahan-perubahan itu kita ambil menjadi rujukan, menjadi pegangan untuk membuat konsep baru, teori baru yang akan kita terapkan. Terus begitu, dilaksanakan begitu, sehingga sebetulnya teori-teori, konsep-konsep yang mungkin saat ini sudah ada, itu mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, itu sudah nggak relevan. Itu sudah absolut. Dan kita harus selalu melakukan kebaruan-kebaruan, melakukan revisi-revisi perbaikan teori konsep yang ada. Itulah eksposisi ya, bergerak dari satu posisi ke posisi berikutnya. Nah, dalam teori membangun logika berpikir semacam itu harus kita terbiasa. Jadi kita nggak boleh menjadi orang jumut, nggak boleh menjadi orang yang status quo, karena terus bergerak. Ya, teknologi itu juga luar biasa. Teknologi terus berubah. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, nah ini berdampak kepada kita akan ketinggalan juga, dan pada akhirnya apa? Coba bayangkan ya, semua pabrik nanti pakai robot, yang bikin rumah robot, bikin mobil robot, bahkan pengacara, dokter itu nanti digantikan oleh robot ya, oleh mesin. Sekarang aja kalau kita berobat pakai Halodoc, udah nggak perlu datang ke dokter ya. Anda bayar-bayar nggak perlu ngambil uang di ATM, bisa pakai e-money. Ya, mungkin nanti transaksinya bukan uang cash gitu ya. Transaksinya adalah antar angka-angka saja. Ya, udah mulai Bitcoin dan sebagainya itu udah macam-macam sekarang. Jadi bahkan sekarang udah masuk yang namanya aset digital. Jadi aset kita itu yang tanah segala macam rumah itu nanti nggak terlalu menjadi pertimbangan, tapi sebetulnya yang dipertimbangkan adalah aset digital. Anda punya angka-angka berapa yang menjadi portofolio bisnis Anda. Itu beradanya di tanah digital nantinya ya. Bahkan sekarang perkembangan orang sudah didigitalisasi ya, orang punya IP address dan sebagainya, wah makin ngeri. Seberapa banyak teknologi kita ini dipakai oleh manusia, disitulah seberapa kuat pengaruhnya teknologi kita, pengaruhnya bisnis kita kepada kehidupan manusia. Nah, itu kondisi yang terus bergerak, terus berubah. Oleh karena itu, kita harus mengikuti perubahan zaman. Dan teori-teori konsep yang kita pakai, yang kita kembangkan, dan kemudian kita implementasikan, juga harus terus diperbaharui. Inilah ajaran dari filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu mengajarkan manusia untuk adaptif, mengajarkan manusia untuk kreatif, mengajarkan manusia untuk responsif terhadap perubahan. Jadi kita nggak boleh jumut ya. Ya mungkin teori-teori besarnya tetap berlaku, tapi pada tataran praktek
pada implementasi praktis, operasionalisasi manajemen, itu selalu terjadi kebaruan. Ya, misalnya kayak tadi, misalnya berkaitan dengan lalu lintas ya. Nanti kalau mobil itu tanpa driver ya, tanpa supir kira-kira, nanti gimana undang-undang lalu lintas itu akan dibuat? Ya, bagaimana hukum-hukum berkendaraan itu? Apakah ya siapa yang salah kalau ada tabrakan gitu ya? Karena mobil itu jalan sendiri berdasarkan koordinat GPS ya. Kayak sekarang mungkin orang pakai drone, ada taksi-taksi drone gitu ya. Ya, nanti begitu juga pengiriman barang dan sebagainya nggak pakai sopir, mereka akan datang langsung ke alamat koordinat yang dimasukkan dalam aplikasi. Nah, hal-hal semacam itu akan terus terjadi, ya. Bahkan ya sekarang Elon Musk berpikir bagaimana kita ke planet Mars gitu ya. Itu luar biasa. Bagaimana nanti kalau ke planet Marsnya, siapa yang menjadi pemimpin di sana nanti gitu? Kalau tiba-tiba orang pada migrasi ke planet Mars gitu ya. Apakah betul di Mars nanti orang bisa hidup? Di sana perlu tempat semacam stasiun luar angkasa gitu ya, yang bisa memproduksi oksigen, makanan dan sebagainya, karena dunia sudah penuh. Ya semakin tidak muat ya, makanya ya kadang-kadang ada teori konspirasi juga yang ingin mengurangi jumlah manusia ya, termasuk dengan vaksin ini dan lain sebagainya. Nah, itu teori yang terus berkembang. Kenapa mereka mengembangkan teori? Karena mereka melihat proyeksi ke depan akan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, termasuk semakin banyaknya umat manusia. Pasti timbul permasalahan pangan, tempat, energi dan sebagainya. Ya, itu akan terus tumbuh permasalahan itu dan akan terjadi krisis. Nah, karena itu mereka membuat konsep-konsep baru tentang kemas dan sebagainya, membuat konsep dehumanisasi, mungkin pengurangan manusia dan sebagainya. Itu konsep yang terus dikembangkan. Nah, oleh karena itu kita harus memperbarui, mengembangkan terus cara berpikir kita. Jadi dari induktif kita buat konsep teori, kemudian kita praktekkan, kita deduktifkan. Jadi induksi, kemudian deduksi. Masuk, keluar. Ya, masuk itu menjadi teori. Jadi Anda harus selalu punya kebaruan konsep dari data fakta di lapangan yang ada. Jadi jangan sampai konsep pegangan hidup Anda itu gitu-gitu terus. Apalagi nggak punya konsep pegangan, wah bahaya. Kita harus punya konsep pegangan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita harus melangkah dengan tepat. Jangan sampai terjadi salah tingkah, salah langkah. Kalau kita tidak punya konsep pegangan hidup, kita akan salah langkah karena melangkahnya asal-asalan. Tapi kalau kita memiliki konsep pegangan hidup, kita akan mengikuti langkah kita mengikuti itu, dan kita bisa mengevaluasi konsep kita sudah masih relevan tidak, masih tetap tidak. Nah, sehingga kita bisa memperbarui dan berikutnya kita bisa selamat pada sebuah kondisi di mana kita memakai konsep yang terbaik, dan konsep itu kita perbarui terus. Jadi itulah konsep berpikir induktif dan deduktif. Nah, seharusnya Pancasila juga begitu. Pancasila oke, sudah jadi teori ya, sudah menjadi falsafah negara. Nah, deduktifnya bagaimana kira-kira Pancasila? Ya, tadi saya sudah menyampaikan deduktifnya harusnya dimulai dari membangun manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua manusia harus berketuhanan, artinya harus menjalankan agamanya dengan baik, harus menjadi orang soleh. Sekarang waktunya mendeduktifkan Pancasila kan, harus jadi orang soleh, orang yang memiliki Tuhan, orang yang takut pada Tuhan, mengikuti ajarannya. Nah, orang-orang yang soleh ini akan bersikap adil dan beradab, pasti. Orang yang soleh itu kan adil dan beradab. Mereka yang tidak beradab itu sebetulnya melanggar ajaran agamanya, ya kan? Nah, ketika mereka masyarakat ini adil dan beradab, dengan sendirinya akan terjadi persatuan. Kenapa? Semuanya mendapatkan haknya, semuanya mendapatkan layanan dengan baik. Semuanya tidak terdolimi karena adil dan beradab tadi. Tapi bayangkan, sudah 76 tahun merdeka, nampaknya fakta empirik di lapangan menunjukkan keadilan dan peradaban ini masih belum terwujud sepenuhnya ya. Seperti kisah-kisah yang saya sampaikan tadi ya, adanya pelanggaran-pelanggaran hukum di lapangan. Karena adanya ketidakadilan dan tidak beradaban. Bayangkan ya, kenapa sih terjadi ketidakberadaban? Karena beradab itu sebetulnya berbanding lurus dengan tingkat keilmiahan seseorang. Orang semakin ilmiah, dia akan semakin beradab. Orang semakin berilmu, dia semakin tidak mau mendolimi orang lain. Dia semakin ingin berbuat baik pada orang lain. Itu orang ilmiah itu begitu.
Orang yang ilmiah dia ingin menang sendiri, ingin kuat sendiri, ingin kaya sendiri, ingin menguasai orang lain, ingin berada paling di atas ya. Itu orang yang tidak ilmiah. Orang ilmiah itu ya dia ingin bermanfaat buat orang lain. Karena hidup ini khairun nas anfa'um linnas ya. Nah, itu harus menjadi orang ilmiah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada saat adil dan beradab itu tercapai, maka ada persatuan. Ya, karena orang mau bersatu pada saat tidak ada pendoliman, tidak ada kejahatan-kejahatan yang terus terjadi gitu. Nah, ini kalau kita mengamati, bangsa kita masih belum bergerak jauh memperbaiki keadaan ini ya. Masih terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Negara-negara yang maju itu pelanggaran hukumnya rendah. Kenapa? Mereka ilmiah, mereka tidak memiliki pemikiran untuk saling menjahati satu sama lain. Bahkan mereka berpikir untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu orang ilmiah. Ya. Nah, setelah ilmiah akan ada persatuan, dan persatuan akan ada demokrasi yang baik. Nah, di sana ketika orangnya ilmiah, demokrasi itu akan berjalan dengan baik. Orang tidak bisa dibeli suaranya. Tidak ada money politik lagi. Orang nggak bisa dibeli, nggak bisa dipengaruhi. Mereka sudah punya konsep, sudah punya pegangan hidup. Mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika demokrasinya tegak, maka akan terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya mendapatkan keadilan ya, keadilan sosial. Ya, semuanya mendapatkan keadilan, semua rakyat, tidak hanya kelompok tertentu ya. Nah, itu mungkin ya kuliah siang hari ini. Silakan bila ada yang bertanya, saya mau merekod yang menulis nama dan NIM nih. Ada komentar, ada pertanyaan, ada cerita, silakan. Pak, izin kelasnya untuk presentasi. Oh, kelas satunya mau presentasi. Oke. Bentar ya, saya merekod ini dulu ya. Oke. Siapa yang dijadikan co-host? Sabina, Pak. Sebentar ya. Saya merekod dulu. Ini grup berapa? Kelas A, kelompok 4. 4 ya. Oke, sebentar. Sekarang grup A, kelompok 4. Saya tulis dulu. Yang tadi grup B, 4. Yang sekarang paparan grup 4 ya. A4. Oke. Siapa yang jadi co-host? Sabina Putri, Pak. Sadina Putri, soalnya kecil soalnya. Sabina, Pak. Sadina ya? Sabina Putri, Pak. Sabina. Atau sebentar. Oh, ini Selviana Putri bukan? Sabina, Pak, Sabina. Oh, Sabina. SAP. Sabina Putri. Bawah ya. Oke. Sabina Putri, Nabila, oke. Co-host. Oke, sudah. Silakan Sabina Putri untuk presentasi. Nama kelompoknya? Ada Pak di slide 2. Slide 2 ya. Oke, bentar saya capture dulu ya. Bentar, oke sebentar. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas reguler A akan mempresentasikan mengenai pembagian konsep filsafat ilmu, di mana anggotanya terdiri dari Abi, Muhammad Gibran, Naufal Azka, Sabina Putri, Selviana Putri, Tasdik Maulana, dan Viera Puspita. Next.
Materi pertama akan disampaikan oleh Abi. Maaf Pak, materi pertama akan disampaikan oleh Sabina. Cabang ilmu filsafat. Ontologi, membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Epistemologi, membahas mengenai bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Aksiologi, membahas mengenai nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vira. Konsep ontologi. 1. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Yang kedua, hakikat yang dikaji dalam ontologis yaitu metafisika, asumsi, peluang, asumsi dalam ilmu, dan batas-batas penjajahan ilmu. Yang ketiga, peran ontologi. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Yang keempat, membahas tentang yang ada, yang universal, dan menampilkan pemikiran semesta universal. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abi. Konsep epistemologi. Yang pertama, istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris epistemologi, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu episteme yang bermaksud pengetahuan, dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu, pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu yang yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu, pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan kebahasaan ilmu. 2. Pembahasan. Pembahasan tentang konsep epistemologi biasanya dikaitkan dengan masalah filsafat di mana ia menjadi aspek penting dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Materi ini disampaikan oleh saya. Konsep aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Terdapat dua konsep aksiologi. Yang pertama adalah etika, di mana istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Yang kedua adalah estetika, merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aska. Contoh ontologi. Ontologi tentang sahabat kita. Kita mungkin memiliki seorang sahabat yang kita kenal sejak sekolah dasar.
Setelah kita lama berpisah, kita bertemu kembali 15 tahun kemudian dalam sebuah acara. Saat bertemu kembali, kita mungkin melihat adanya perubahan fisik dari sahabat kita itu. Seperti terlihat lebih tua, lebih tinggi, lebih gemuk, dan perubahan-perubahan lain yang mungkin terjadi secara fisik. Dilanjut oleh Tasdik. Contoh epistemologi. Epistemologi dari sahabat kita ini adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang yang kita temui ini adalah orang yang sama dengan yang ada ikatan kita sejak 15 tahun lalu. Pada awalnya, kita akan menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang rumah dan sahabat kita melalui panca indera yang kita punya. Informasi yang kita tangkap melalui panca indera itu selanjutnya akan dianalisa oleh otak atau akal yang kita miliki. Akal yang akan mengklasifikasinya informasi yang akan kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan mengenai rumah dan sahabat kita. Inilah yang menjadi contoh kasus sederhana mengenai epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aksiologi. Aksiologi kita mengetahui apakah dengan kita masih mengenali sahabat lama kita memberi manfaat untuk kita. Misalnya kita bisa menjalin kembali persahabatan yang telah lama berpisah, menjalin silaturahmi, atau menghibur diri dengan bernostalgia bersama sahabat. Gibran, ada Gibran? Gibran udah presentasi tadi ya? Nggak ada Pak, ada perlu sepertinya. Oke. Oke, ini menjelaskan menarik ya. Novel Aska belum ngumpulin tugas TS ya? Tolong dicek nanti di emailnya Novel Aska Haunan. Oke Pak, siap Pak. Oke ya, nah, boleh juga ya. Kemarin tugasnya apa? Cek lagi ya, tanya kawan-kawan ya. Saya tertarik tadi aksiologi itu estetika dan etika ya. Etika dan etestika gitu. Nah, ini menarik kita bicara tentang kenapa etos jadi menjadi tujuan dari keilmuan gitu ya. Karena sebetulnya nanti ilmu itu akan diterapkan dan akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan itulah etos, adat. Jadi ilmu yang baik itu ilmu yang kemudian diterapkan dan menjadi kebiasaan kita. Kayak Pancasila tadi, ya. Pancasila itu apakah sudah menjadi etika kita, sudah menjadi etos kita? Ya, apakah kita sudah bersatu? Ya, apakah kalau kita kalah bola kita nggak marah? Nah, ini masih memprihatinkan ya, kalau kalah bola masih ribut dan sebagainya. Ya, ya belum berarti belum menjadi etos, belum menjadi etika. Dan akhirnya tidak etestika, tidak indah gitu. Jadi setelah ini menjadi budaya etos, menjadi kebiasaan adat, akan muncul keindahan etestika. Gitu. Jadi tujuan dari ilmu, dari apapun itu konsep dibuat supaya ada kebiasaan pada akhirnya. Nah, misalnya gini, ilmu kesehatan lah misalnya gitu ya, let's say kesehatan. Kesehatan itu menyatakan bahwa makan itu harus seimbang, gitu ya, harus berimbang ya. Harus ya, kalau dalam Islam disebutkan makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu adalah ilmu konsep. Nah, konsep itu apakah itu sudah menjadi etika kita, sudah menjadi etos kita, sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau perihal dengan keilmu tentang makan ini sudah menjadi etika kita, sudah menjadi kebiasaan kita, maka akhirnya apa? Tubuh kita akan sehat, seimbang, dan akan indah gitu ya. Jadi buat wanita nih ya, keindahan itu berawal dari etika kebiasaan. Ya, yang saya pelajari dari pakar kesehatan, kita harus mengurangi karbo, tepung, dan gula. Ya, kurangi itu, karena itu yang akan menimbulkan penimbunan lemak. Nah, karena
etos kita, etika kebiasaan kita tidak menjalankan keilmuan ini, ya, akibatnya berat badan dan bentuk badan kita juga kurang indah. Tidak, estetikanya tidak didapatkan, gitu ya. Jadi ilmu itu dibuat untuk menuju itu. Aksiologinya adalah untuk etika dan estetika. Nah, makanya kalau hidup kita ini belum ada kebiasaan yang baik dan belum ada keindahan, ya berarti kita mungkin belum menerapkan keilmuan yang tepat. Ya kita belum menerapkan, atau ilmu yang kita terapkan tidak tepat, tidak pas, gitu ya, salah. Dan akibatnya kebiasaan kita juga salah dan akhirnya tidak bisa menghasilkan sebuah keindahan sikap, keindahan hasil, keindahan keharmonian dan sebagainya. Jadi bisa dipahami ya, bahwa tadi di aksiologi sebutkan tujuannya adalah etos dan estetika. Etos berarti kebiasaan, karena ilmu itu diterapkan terus-menerus, terbiasa. Karena terbiasa menerapkan ilmu yang tepat, yang akurat, yang relevan, akhirnya menghasilkan keindahan, menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, kalau bisnis naik terus grafiknya kan indah, daripada yang turun gini ya, naik indah jadinya, gitu ya. Nah, makanya itu harus menjadi falsafah kita, menjadi filosofi kita, bahwa kita mempelajari ilmu dan mengimplementasikan itu tujuannya untuk membuat kebiasaan dan meraih sebuah keindahan hasil, sebuah manfaat yang sangat luar biasa. Jadi indah hidup ini ya, tidak saling serang, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyakiti, tapi saling support, saling bantu, saling menguatkan, saling kolaborasi. Itu adalah keindahan. Tapi kalau kebiasaannya saling menyerang, saling menyakiti, saling menghancurkan, ya tidak ada keindahan. Itu karena mengambil falsafat keilmuan yang salah tadi. Falsafat keilmuan yang saling berkompetisi. Padahal buat apa sih kita kompetisi? Buat apa harta kita banyak? Tapi kita berperilaku tidak adil kepada orang lain. Nah, itu kan sangat ironis ya. Sangat tidak indah. Jadi orang yang berilmu itu menyintai keindahan. Oke, itu mungkin ya. Silakan bila ada komentar, pertanyaan lain. Apakah ada yang mau bertanya, berkomentar, atau pertanyaan lain? Silakan berpendapat. Yang saya catat tadi berkaitan dengan etos dan estetika. Ya. Ya, itu yang perlu Anda catat ya, yang perlu Anda perhatikan bahwa tujuan dari berilmu adalah untuk menimbulkan kebiasaan, dipraktekkan dan akhirnya mencapai estetika yang tinggi. Ya. Supaya indah hidup ini, kalau seimbang indah. Ya. Kalau nggak seimbang jadi ya, memang ilmu diturunkan untuk menjaga keseimbangan alam, supaya alam tidak rusak, supaya alam memberikan manfaat sebetulnya kepada manusia, dan manusia saling membantu, saling menolong, bukan saling menghancurkan. Ya. Nah, ketika ambil ilmu yang salah, ilmu yang akan menghancurkan. Mungkin ilmunya tidak salah, tapi persepsinya salah, penerapannya salah, itu juga akan menghancurkan sehingga keindahan tidak terjadi. Oke, demikian. Bila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti dikirim materinya ke grup ya. Kuliah Sehari, hadanallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.